Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Puji Tuhan, semua karena kebaikannya kita masih bisa hadir pada pagi hari ini. Semua karena kasihnya kita masih diberi kesempatan untuk sesi pagi bersama-sama. Semua karena anugerahnya, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita hampiri tahtanya, mari kita hampiri Tuhan di tempat kudusnya, dan mari kita hormati keberadaannya. Mari kita siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Sebab Tuhan selalu membawa yang terbaik buat kita. Dia membawa dirinya buat kita. Dia melakukan hal yang radikal buat kita. Dia melepaskan kealahannya buat kita. Dia turun ke bumi hanya untuk bertemu Bapak Ibu dan saya. Dia turun ke bumi hanya untuk menebus Bapak Ibu dan saya, agar kita lepas dari kebinasaan, agar kita yang terhilang, agar kita yang tidak layak di hadapan Bapa kembali menjadi layak di hadapan Bapa. Itulah kasih yang sejati. Kasih yang gak pernah memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan orang-orang yang dikasihinya. Pada pagi hari ini Tuhan ingin mencurahkan kasih-Nya besar-besaran. Mari kita responi panggilannya. Mari kita responi hatinya. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi, Bapak yang lembut, Raja damai. Bapak yang gak pernah sekalipun meninggalkan kami. Bapak yang selalu ada untuk kami. Bapak yang selalu memegang tangan kami. Bapak yang selalu menuntun jalan kami. Bapak yang mengajari kami untuk berlari. Biarlah curahan kasih-Mu melimpah pada pagi hari ini atas kami. Izinkan kami masuk ke dalam kemah suci-Mu. Izinkan kami dengan keadaan kami yang seperti ini naik ke gunung kudus-Mu. Kami mau menanggalkan beban-beban kami di bawah. Kami mau menanggalkan masalah-masalah kami di bawah. Kami mau meninggalkan manusia lama kami di bawah. Dan kami mau mengenakan manusia ilahi, manusia Yesus, untuk masuk ke dalam kemah suci-Mu dan berdiam dalam hadirat-Mu. Berdiam dalam hadirat-Mu yang kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu kami ada hingga pagi hari ini. Karena kasih-Mu kami dapat mendekat kepada Bapa. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Tanda pada tangan dan kaki-Mu adalah tanda Engkau mengasihi kami. Walaupun seringkali kami mengecewakan-Mu, tapi Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami.
Bahkan Engkau ada ketika kami di tempat yang salah. Engkau ada ketika kami berbuat salah. Engkau menjagai kami. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan tulus. Selamat pagi Roh Kudus. Engkau lembut, Engkau manis. Engkaulah penghibur bagi kami. Sebab manisnya buah kirmisi tidak semanis kasih-Mu. Manisnya buah ara yang dapat kami bayangkan. Dan kasih-Mu lebih dari itu. Sehingga kami gak bisa membayangkan betapa manis dan lembutnya Engkau. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih dapat bersama-sama. Kami masih dapat berkumpul bersama. Semua karena anugerah. Semua karena anugerah. Kami dapat menyapa saudara-saudara kami. Kami dapat mendengar suara orang-orang yang kami kasihi. Hingga saat ini, itu adalah anugerah. Semua karena anugerah. Maafkan kami Bapa, kalau seringkali kami lelah, seringkali kami jenuh. Lelah mendengar omelan, lelah mendengar gerutuan, lelah mendengar keluhan-keluhan. Tapi kami sadar pada pagi hari ini, semua adalah anugerah. Kami masih bisa mendengar suara mereka. Itu adalah anugerah. Tuhan, ajari kami kasih-Mu. Karena Engkau adalah kasih. Ajari kami kebenaran firman-Mu. Karena Engkau adalah yang benar dan yang adil. Ajari kami agar kami dapat menghargai keberadaan-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Karena Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang berdaulat atas sesi ini.
Ajari kami agar kami dapat menghormati kekudusan nama-Mu, kekudusan kedaulatan-Mu di dalam hidup kami. Ajari kami memandang seperti kami memandang Kristus. Ajari kami memandang orang-orang yang kami jumpai seperti kami memandang Yesus. Penuh kasih. Ya Tuhan, hikmat-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran dan kehendak-Mu yang terkandung dalam panggilan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Tenanglah, hai jiwa. Saya berkata-kata kepada jiwa Bapak Ibu pada pagi hari ini, dan siapapun yang mendengar doa-doa pada pagi hari ini, tenanglah, hai jiwa. Janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Yesus yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Yesus yang telah menebus kehidupan kita agar kita lepas dari kebinasaan. Yesus yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Yesuslah yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala perkataan-perkataan yang baik, dengan segala hal-hal yang baik yang dapat kita kecap, sehingga kekuatan kita dapat diperbarui dan segala dosa-dosa kita telah ditebus oleh-Nya. Semua sakit penyakit kita telah disembuhkan-Nya. Dan hidup kita menjadi awet dan aman bersama-sama Tuhan. Dikuatkannya kita, dimahkotainya kita oleh cinta kasih-Nya. Kolose 1 ayat 14, 1 Petrus 2 ayat 24. Tuhan, Engkau adalah kekasih hati kami. Engkau adalah hal yang paling indah yang dapat kami rasakan. Ribuan nada dan ribuan yang rasa cinta, semua adalah hal yang paling indah. Engkau memandangi kami dengan begitu inginnya Engkau, dengan cinta ilahi, cinta yang menyala-nyala. Cinta yang membara, yang melahap habis apapun yang ada di sekitarnya. Api cinta yang tidak terpadamkan oleh banjir sekalipun.
Itulah cinta-Mu Tuhan kepada kami. Begitu diingininya kami menjadi milik-Mu. Engkau adalah kemuliaan. Engkau adalah kekuatan. Engkau adalah kekudusan. Bersama-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Mari berdiam sejenak dan rasakan kasih-Nya mengalir. Rasakan kasih-Nya menyentuh hati Bapak Ibu. Rasakan kasih itu begitu nyata. Dia yang lembut, Dia yang manis, Dia yang sedap didengar. Karena kita ada hingga pagi hari ini, semua karena anugerah. Ketika Bapak, Ibu, dan saya menjadi orang percaya, maka kita akan memperoleh dua predikat yang luar biasa dari Tuhan, yakni garam dan terang dunia. Dialah yang memberitahu kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Terimalah keadaan ini. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Ketika Tuhan bawa Bapak, Ibu kepada proses-prosesnya, karena Bapak, Ibu adalah garam dan terang dunia. Itulah kenapa kita dipertemukan dengan orang yang begitu menjengkelkan. Karena kita adalah garam dan terang. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Bapak, Ibu adalah garam dan terang. Terang itu adalah terang anak manusia, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Bersukacitalah, mengucap syukurlah. Ia yang menjadikan kita seperti itu sejak kita dilahirkan baru. Terang itu telah berada di dalam kita, dan Ia telah memberikan garam itu kepada kita. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan, bukan karena melakukan, tetapi kita dilahirkan di dalam kebenaran. Kita memperoleh, karena itulah kita dijadikannya.
bukan melakukan sesuatu terlebih dahulu, barulah kita memperolehnya. Bagian kita adalah memelihara agar terang itu tidak terhalang oleh jiwa kita, dan garam itu tidak kehilangan manfaat dan fungsinya. Seperti ada tertulis Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ketika kita menyadari untuk apa kita dipilihnya dari semula, yaitu untuk menjadi segambar dan serupa dengan anaknya yang tersulung. Dan ketika rohnya menguasai kita, maka kita tidak akan dapat tersembunyi, karena keberadaan Kristus memancar di dalam diri Bapak Ibu dan saya. Dunia mengatakan bergaulah dengan orang-orang yang bukan hanya datang kepada kita ketika mereka butuh, tapi Tuhan berkata, mereka datang kepadamu karena mereka butuh Tuhan. Jangan berkecil hati Bapak Ibu ketika teman kerabat Bapak Ibu datang kepada kita karena mereka hanya butuh, lalu pergi meninggalkan kita. Karena itulah panggilan kita. Karena mereka melihat air yang keluar, pancaran air yang membual keluar dari perbendaharaan hati kita. Mereka melihat Kristus di sana. Mereka melihat air hidup itu memancar di sana. Untuk itulah Bapak Ibu dipilih dari semula, ditetapkannya dari semula untuk menjadi seperti Yesus yang tersulung. Bersukacitalah, mengucap syukurlah, karena kita dipilih untuk menjadi anak Allah. Ada tertulis dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Efesus 1 ayat 18 berkata, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian
yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita dipilihnya karena kita ditentukannya menjadi orang-orang kudus. Berbicaralah seperti orang-orang kudus. Berfikirlah seperti orang-orang kudus. Merasakanlah seperti orang-orang kudus. Orang yang tidak cemar tutur dan lakunya. Berkehendaklah seperti orang-orang kudus. Karena Tuhan memilih kita menjadi orang-orang kudus-Nya. Ikatan janji yang kuat antara dua orang disebut beret. Antara Allah dengan orang-orang kesukaannya. Antara Allah yang membuat perjanjian garam dengan imam-imam Lewi secara turun-temurun. Juga antara Allah dan keturunan Daud, perjanjian garam telah diadakan. Garam selalu berbicara tentang pengurapan. Garam membuat daging agar tahan lama, agar tidak mudah rusak. Yang dimaksudkan adalah perjanjian yang kekal. Urapan atas Daud menjadikan keluarga Daud turun-temurun sebagai pewaris kerajaan. Imamat 2 ayat 13 menuliskan, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Bilangan 18 ayat 19 menuliskan, segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah Tuhan, suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapannya, serta bagi keturunan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah imamat yang rajani. Dan Tuhan Yesus adalah imam besar, agung itu. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita, janganlah kita melupakan garam yang adalah perjanjian. Perjanjian yang mengikat, perjanjian yang kekal antara manusia dengan Allah, Allah dengan manusia. Karena Tuhan menginginkan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita dibubuhi oleh garam. Agar perkataan-perkataan kita senantiasa mengandung urapan. Untuk itu jagalah mulut kita dengan hal-hal yang baik. Jangan mengutuk. Kolose 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bela Hikmat menuntun kita pada pagi hari ini. Dan Bela Hikmat itu membawa kita kepada rancangan kehendaknya. Garam yang kehilangan asinnya adalah gambaran dari anak-anak Allah yang kehilangan kuasa urapannya. Jagalah perkataan kita, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kita bukan kata-kata yang sembrono, bukan kata-kata yang sia-sia, bukan kata-kata yang tanpa makna. Markus 9 ayat 50 berkata, garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janganlah engkau khawatir ketika saya bangun pada pagi hari ini, ketika saya mempersiapkan poin-poin apa yang akan dibawakan pada pagi hari ini. Roh itu berbicara begitu kuat di hati. Agar jangan kita khawatir. Karena Tuhan melihat isi hatimu. Jika pagi hari ini Tuhan berbicara,
dengarkanlah apa yang Tuhan perkatakan. Janganlah kamu khawatir. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 25. Sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungkanlah apa yang disampaikan firman pada pagi hari ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Janganlah kita khawatir akan hari esok. Bapamu tahu kita memerlukan semuanya itu. Saya berdoa untuk Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila setiap beban-beban pikiran, beban-beban perasaan, cara berpikir yang salah, sampah-sampah dalam memori pikiran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terlepas. Ya, beban-beban pikiran yang bikin pusing-pusing terus, yang bikin khawatir di hati, yang bikin khawatir di pikiran, ayo terlepas dalam nama Tuhan Yesus.
jadilah plong, jadilah enteng saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar iman kita terus bertumbuh hingga mencapai apa yang Tuhan inginkan. Ketakutan akan hari esok, ketakutan itu terlepas. Bebas, tinggalkan anak-anak Allah ini. Be free di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadilah demikian. Selama Tuhan Yesus ada di dunia, Ia adalah terang dunia. Terangnya membebaskan seseorang dari kegelapan dunia. Jalannya tak terantuk karena Ia memiliki hidup, dan hidup itu adalah terang. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Arti makna dari surat Yakobus 1 ayat 17 adalah apa yang Tuhan berikan tidak pernah tertukar. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 9 ayat 5 berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di dalam Bapa Ibu ada hidup. Di dalam Bapa Ibu ada anak manusia. Di dalam Bapa Ibu ada Roh Yesus. Dan kegelapan tidak menguasai Bapa Ibu. Yohanes 12 ayat 46 berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Itulah janji Tuhan kepada kita semua. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Perkatakan dengan suara yang keras. Karena Alkitab berkata, aku tahu, untuk itulah aku berkata-kata. Ucapkan dengan suara keras doa permohonan dan pertumbuhan rohani. Dalam nama
Yesus Kristus Tuhan. Saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Engkau kerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Mu di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kaki-Mu Kristus, dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya adalah tubuh-Mu, yaitu kepenuhan-Mu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu sebabnya saya sujud kepadamu Bapa, yang daripadamu semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima nama-Mu. Saya mohon, kuatkanlah saya, supaya Engkau menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan saya oleh Roh Kudus-Mu di dalam batinku, sehingga oleh iman Kristus yang diam di dalam hatiku membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa supaya saya bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu Kristus, dan dapat mengenal kasih itu karena Engkau melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi-Mu-lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saya doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi-Mu-lah kemuliaan di dalam saya dan di dalam Engkau Kristus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapa, saya berdoa supaya kasih di dalamku semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga saya dapat memilih apa yang baik, apa yang suci, apa yang tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang oleh-Mu Yesus Kristus kerjakan
untuk memuliakan dan memuji Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu supaya saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapan-Mu dan berkenan kepadamu dalam segala hal, dan saya memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapa, kuatkanlah saya dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepadamu Bapa, yang melayakkan saya untuk mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan. Untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapa, Engkau dengar apa yang anak-anak-Mu perkatakan pada pagi hari ini. Apa yang menjadi iman kami di dalam Kristus. Engkau yang meneguhkan kami sampai pada kesudahannya, sehingga kami tidak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saya berdoa, biarkanlah Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu ini, keberanian untuk memberitakan firman-Mu dengan terus terang. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang yang dan mengadakan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada hari ini sakit, ada di bagian Bapak Ibu yang pada hari ini memiliki kelemahan-kelemahan tubuh, pegang bagian yang sakit dan katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah sembuh oleh karena darah Yesus mengalir di dalam tubuhku. Yang bikin pusing-pusing sakit kepala jadilah sembuh. Hidung mampet, hidung tersumbat jadi lega, plong. Tenggorokan yang sakit jadi enteng. Dada yang suka berdebar-debar jadilah tenang. Sakit pinggang, sakit punggung, sakit kaki, sakit tangan jadilah pulih dalam nama Tuhan Yesus. Saraf-saraf yang kaku pada leher, bikin pusing aja, jadilah lentur dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang terluka jadilah pulih. Izinkan Roh Kudus yang membenahi hatimu, yang mengumpulkan kepingan-kepingan pecahan jiwamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena terang Tuhan Yesus yang menjadikan kita menjadi terang di dunia ini. Matius 5 ayat 14 berkata bahwa kami adalah terang dunia, dan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kitab Kisah Rasul 13 ayat 47 berkata, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu ditempatkan Tuhan di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang menyakiti. Untuk itulah Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang di antara mereka. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Karena ketika kita mengucap syukur,
kita mengakui bahwa ada kuasa yang lebih besar daripada kita. Ketika kita mengucap syukur, kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengucap syukur, kita menerima anugerah dan proses Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur, artinya kita nunduk sama apa yang Roh perintahkan. Sekalipun sesi pada pagi hari ini telah berakhir, biarlah apa yang kita renungkan, apa yang kita perkatakan pada pagi hari ini dimateraikan Roh Kudus di dalam hati dan roh kita. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera sepanjang hari ini, perlindungan yang maksimal, keamanan ada bersama-sama dengan kita, pemeliharaan yang sempurna, dan hubungan yang manis dengan Roh Kudus. Pengurapan itu turun atas kita, memenuhi hati kita. Bila roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menerima dan percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan.